Om Swastiastu. Om Swastiastu. Umat Hindu dimanapun berada, khusus pada pemirsa Solo Hindu Sultra, kembali lagi bersama saya Putu Danayasa dalam podcast Dharma Talk bersama Solo Hindu Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang saya kembali bersama salah satu narasumber kita. Dia adalah Belijul. Ya, seperti nggak ada narasumber lain saja ya. Ini kita gantian ya. kita ganti-gantian ya. Sebenarnya tidak ada narasumber dan host. Oke. Kita ini sama-sama Sama-sama sebenarnya lah. ya. Ya. Kita untuk berbagi. Oke, Bli. Kita ngobrol sesuatu yang sedang hangat nih. Hangat ya. Bahkan cukup panas. Iya. Betul. Masalah salah satu tokoh agama yang menyinggung lah ya. Iya, menyitir agama Hindu, kepercayaan kita. Dalam khutbahnya dia di rumah ibadahnya ya. Disampaikan. Oke, jadi kita mungkin lihat videonya nanti ya. Iya, Nanti kita lihat. tayangkan videonya seperti apa nih. Rumah kontrakan, di rumah itu ada altar untuk pasang sesajen. Setiap waktu tertentu, maka pemilik rumah datang dan kasih sesajen di sana. Lalu satu hari saya ngajak ngobrol, Bu, setahu saya di dalam agama Ibu ada banyak dewa, tapi ada dewa yang terkenal, tertinggi itu ada dewa Brahma, lalu ada dewa Wisnu, ada dewa Siwa. Brahma pencipta, Wisnu pemelihara, Siwa perusak. Jadi waktu ibu kasih sesajen di sana, ibu kasih dewa yang mana? Kasih ketiga-tiganya? Dia bilang, enggak mas, saya kasih yang Siwa, yang perusak. Saya bilang, kenapa ibu kasih yang perusak? Kenapa ibu tidak kasih kepada Brahma pencipta atau Wisnu pemelihara, dewa baik ini? Kenapa kasih perusak? Lalu dia bilang, mas, Brahma dan Wisnu nggak usah dikasih, mereka memang sudah baik. Maka mereka nggak apa-apain kita. Tapi yang satu ini, kalau nggak dikasih terus dia ngamuk, yang dua yang lain pun tidak bisa tolong kita. Jadi mending kasih yang jahat ini, yang merusak ini, supaya apabila terjadi sesuatu, yang dua ini tidak bisa tolong, maka mereka kasih. Kalau begitu, dasarnya sebenarnya apa yang menyebabkan dia mau memberikan kepada dewa ini, dewa ini, dewa ini? Ketakutan. Oke, Bli. Jadi dari video ini ya, dari video yang tersebar ini di media, banyak tersebar tuh. Apalagi sekarang kan memang penyebaran hal-hal yang begini tuh cepat sekali. Media sosial, ya, media apalagi sosial. Pesan WA ya. Ya, apalagi memang muatannya ini cukup mengundang partisipasi publik untuk menyaksikan. Nah, yang disinggung di sini, Bli, terkait dengan Dewa Siwa itu perusak. Ya, kalau dalam keyakinan kita kan Brahma sebagai pencipta, Ya, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai pelebur. Ya. Pertanyaan mendasar nih, pelebur atau sebagai perlina itu ya? Ya. Peti Siti Perlina itu, apakah bisa nggak atau cocok nggak sih itu dipadankan dengan perusak? Kira-kira gimana itu? Anunya ya, apa namanya konsep berpikirnya dia itu seperti apa ya? Seperti apa kira-kira? Apa ini yang menyampaikan ini dia sudah belajar betul tentang ajaran Hindu kita? Itu. Atau dia hanya mendengarkan? Karena dari cerita di video itu kan di si tokoh agama ini yang menggiring opini seorang ibu-ibu yang beragama Hindu, pemilik kos-kosan, untuk ditanyai tentang dewa-dewa, tentang Trimurti ini, siapa yang diberikan persembahan ini. Apakah Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai ini, atau Dewa Siwa sebagai perusak? Nah, dia yang menyampaikan itu sebagai perusak. Sebagai perusak. Yang mana memang tujuan dari cerita khotbahnya si tokoh agama ini adalah untuk mengatakan bahwa orang Hindu yang mengatakan sendiri ini dan orang Hindu beragama karena ketakutan. Kan itu itu poinnya. Alurnya dia bercerita
dan alurnya dia mungkin bertanya jika itu memang betul terjadi, Ya. atau mungkin kisah itu dibuat-buat oleh Dirinya sendiri. kita kan nggak tahu ya, karena Ya. bukan kita yang berbicara. Benar-benar. Karena ibaratnya Chairil Anwar mengatakan mulutmu harimaumu, yang paham sesungguhnya kalau kita berpikir bahwa mulutmu harimaumu, orang awam akan berpikir syair Chairil Anwar itu adalah hati-hatilah menjaga mulut, karena mulut kita juga seperti harimau, hewan buas yang bisa mematikan, kan begitu. Yang tahu maksud dari apa yang dia bicarakan adalah orang yang bicara. Makanya kita berpikir lagi, ini betul atau tidak, kan begitu. Jadi tergantung maksud sesungguhnya si tokoh agama di luar Hindu ini yang berbicara menyitir tentang ajaran agama Hindu, kepercayaan kita di panggungnya dia. Itu seperti apa? Pasti si pengkhutbah itu yang tahu persis. Nah, tapi kita tetap dengan jalur kita, dengan pemahaman kita, mulutmu harimau mulut adalah alat berbicara, alat makan, harimau adalah binatang buas. Maka konotasinya adalah perkataan kita adalah bahayanya untuk diri kita sendiri, gitu. Jadi kita sepakati saja seperti itu. Gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh arti tokoh agama ini di panggungnya dia kan memang seperti Tudana bilang tadi, menyebutkan tentang keyakinan umat Hindu, yaitu tentang Trimurti. Konsep ketuhanan kita yang Saguna Brahman, bukan yang Nirguna Brahman, yang memang dia giring bahwa salah satu dewa yaitu Dewa Siwa adalah dewa perusak. Sehingga orang Hindu yang ditanya yang lagi mau Banten, di kos-kosannya itu, di altar yang dibilang itu mungkin pelangkiran ya, sebuah pelangkiran, yang menjawab katanya yang diberikan persembahan adalah Dewa Siwa. Loh, kenapa yang merusak justru yang ini? Iya, kalau nggak ini dikasih, yang dua yang melindungi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi seolah-olah kesannya Dewa Brahma dan Wisnu dewa yang baik, kemudian Dewa Siwa ini dewa yang pemarah. Jadi kalau ini marah, dua yang baik ini nggak bisa ngapa-ngapain katanya. Ini memang salah konsep mereka gitu. Jadi di sini perlu sekarang kita luruskan bahwa Dewa Siwa seperti Tudana tadi bilang, bahwa selain Dewa Brahma sebagai pencipta, Dewa Wisnu sebagai pemelihara, Dewa Siwa itu sesungguhnya bukan dewa perusak, tetapi pelebur. Bedakan pelebur dan perusak. Perusak dan pelebur. Perusak dia akan berkonotasi negatif. Dasar yang namanya seorang perusak pasti kebencian, kemarahan, rasa iri hati. Jadi hal-hal negatif. Jika Dewa Siwa dibilang sebagai dewa perusak, tentu ini salah. Lalu ketika kita melihat kata pralina itu artinya mengembalikan ke unsur asal. Bukan menghancurkan, tapi melebur. Ibaratnya kalau senior kita Beli Nyoman Suito bilang, melebur itu seperti sebuah perhiasan emas yang sudah kusam, yang sudah rusak, patah. Emas itu kan sudah tidak, yang namanya sudah patah, cincin misalnya, atau gelang yang sudah patah, atau retak rusak, sudah nggak bisa dipakai. Tetapi itu bisa dilebur oleh pandai emas. Dijadikanlah perhiasan baru. Sehingga terciptalah penciptaan baru yang indah dan cantik. Jadi dalam proses peleburan itu ada cinta, ada kasih sayang di dalam proses itu. Karena kan proses ini dibilang trikona. Dalam proses kehidupan ada yang lahir, ada yang hidup, ada yang mati. Upeti, stiti, pralina. Penciptaan, pemeliharaan, dan harus dikembalikan. Coba kita bayangkan tuh. Jika ada penciptaan, ada pemeliharaan, tidak ada peleburan. Bukan perusak ya, peleburan. Apa yang akan terjadi? Bayangkan, manusia terlahir
hidup dan tidak meninggal. Penuh nggak? Jadi pasti alam ini penuh. Nah, itu baru manusia ya? Seandainya ini ke konsep peleburan ya, seandainya mati, mati gitu, karena usianya sudah habis. Terus mayatnya tidak busuk-busuk, tidak habis-habis. Inilah yang disebut dengan proses peleburan itu ya. Pengembali kalau di Hindu, Pengembalian unsur kita ini kan terdiri dari Panca Mahabhuta. Dari ada unsur pertiwi, tejo, bayu, akasa. Kalau ini tidak dikembalikan ke unsurnya, ke unsur sumbernya, maka akan terjadi pembusukan di mana-mana yang tidak jelas atau bangkai yang tergeletak. Maka proses pembusukan, pengembalian atau proses pengabenan upacara inilah proses pemerelina. Peleburan tadi. Peleburan kembali agar unsur Panca Mahabhutanya kembali. Agar mengembalikan ke tidak ada kemelekatan material lagi. Sama kena ngaben lagi. Orang ngaben ketika masih mau diupacarai, unsur sarana yang digunakan masih ada namanya itu. Misalnya Bijul itu dulu nanti meninggal mau diaben, masih ada Pandai Kadek Juliana masih gitu ada kemelekatan yang di punya ini. Terus sampai nyekah, sekahnya pun masih ada namanya. Pandai Kadek Juliana. Tetapi ketika sudah selesai menjadi Dewoyang, sudah kembali unsur Panca Mahabhuta ini, Daksinonya sudah tidak ada lagi namanya. Tidak terlabel lagi. Sudah tidak terlabel lagi. Inilah terlebur, kembalilah unsur Tuhan kembali kepada Tuhan. Oke, ini Dewa Siwa punya tugas. Ya, ini tugasnya Dewa Siwa ya. Coba bayangkan kalau tidak ada peleburan. Benar. Ini jadi dia ini jelas sekali berbeda itu. Jelas sekali. Bukan hanya berbeda, jauh berbeda antara perusak dan pelebur ini. Pelebur ini bagian daripada sistem sistem reta ya, hukum alam. Jadi siapa yang lahir, siapa yang hidup, ya dia pasti akan mengalami kematian. Dan kematian itu kan terus berputar terus menjadi kelahiran, kehidupan, kematian. Ini kan bagian perputaran itu. Iya. Nah, jadi jauh sekali bedanya antara perusak dan pelebur atau perlindungan itu. Ya, itu clear kita di sana pembahasannya. Apalagi dari makna siwa lagi. Ya, apalagi kita mengenal Satyam, Siwam, Sundaram. Satyam kebenaran. Siwam kesucian. Sucian, kebaikan. Sundaram keindahan. Kebaikan, apalagi tadi? Kesucian, kebijaksanaan itu di Siwam maknanya. Nggak ada di situ perusak. Masa yang kesucian, kebijaksanaan menjadi sebuah perusak. Ya, jadi nah inilah pentingnya, pentingnya memang belajar secara utuh. Iya, umat kita juga harus diedukasi. Dan parahnya begini, Bli. Kondisi ini kan terjadi ketika orang yang tidak meyakini keyakinan itu, kemudian dia berbicara seolah-olah paham tentang keyakinan itu. Nah, ini kan kayaknya jadi masalah besar nih jadinya. Gini itu. Di Hindu kenapa tidak ada yang begitu? Karena Hindu adalah agama kesadaran. Hanya orang yang betul-betul sadar, yang memiliki kesadaran bahwa diri kita Hindu itu adalah dharma, kebaikan, agama, kebenaran, kewajiban yang akan kembali ke jalan dharma. Sedangkan Hindu tidak pernah ada yang namanya misionaris, mencari pengikut. Agama-agama baru yang dia tujuannya adalah mencari pengikut, mencari orang untuk menyetujui kebenarannya dia. Selalu akan membanding-bandingkan agamanya dia dengan agama yang lainnya. Ibarat dia menjual sebuah produk. Tanpa ada perbandingan, produk dia tidak akan terlihat baik, tidak akan terlihat bagus. Maka menyitirlah dia agama-agama yang lain sebagai perbandingan agar memperlihatkan bahwa agama dialah yang paling baik. Ya. Yang kemarin juga agama sebelah kan juga ada yang menyitir, salah satu tokoh agama menyitir tentang bentuk dewa-dewa kita. Artinya ini berkali-kali terjadi lah. Berkali-kali terjadi. Bahkan ada Ibu Desak. Nah, ex Hindu yang masuk
agama lain, kemudian berbicara yang kuliah benar-benar agama, jadi menjelekkan ajaran terdahulunya. Dia tidak selesai dengan agama terdahulu, dia tidak paham agama terdahulu, tetapi sudah pergi ke agama baru yang dia tidak pahami dan dia menjelekkan ajaran terdahulunya. ya inilah ya kondisinya itu terjadi nih hal seperti ini. Jadi memang jelas sekali tadi yang Beli Jul sampaikan itu ya terkait dengan kondisi ini. Memang sudah sepatutnya itu kalau kita mau bicara itu ya memang harus dipikir dulu. Harus terpikir dulu benar-benar nggak kita paham konsep ini, apalagi ini wilayah yang sensitif ya kalau kita bicara masalah agama. Dan kalau dalam keyakinan Hindu memang tidak melihat agama itu secara vertikal saja, ada di atas ada di bawah. Tapi kita punya kebenaran pada ranah masing-masing. Ya, metodenya benar seperti mereka seperti itu ya seperti itu. Nah, kita meyakini yang kita yakini saja itu ya. Nah, jadi gini Bli, tadi satu perusak dan gelembung itu clear ya. Clear. Jadi tidak ada itu, artinya beda itu, jauh berbeda. Kemudian di dalam video ini juga disampaikan ya karena si Dewa Siwa ini perusak, maka umat Hindu sejauh ini terkesan beragama itu hanya karena takut. Karena ketakutan dia bilang. Takut Tuhannya marah-marah, takut dewanya ngamuk-ngamuk. Ya, kira-kira konsep kita itu apa seperti itu? Apakah Tuhan ataupun manifestasi Tuhan itu marah-marah itu ya? Ngamuk-ngamuk itu masuk akal nggak tuh? Kalau misalkan pemikiran kita memandang Tuhan itu marah-marah, dewa itu apa bedanya dengan kita nih? Yang masih suka marah-marah, yang mungkin masih suka ngamuk-ngamuk. Inilah konsep agama lain. Kenapa dia bisa berpikir demikian? Memang konsep ketuhanannya dia itu, Tuhannya itu ada yang Tuhan pencemburu, Tuhan yang tinggal di langit ketujuh, yang Tuhan yang jika tidak disembah dia marah. Ada memang yang mana khutbahnya pun juga sedikit-sedikit tentang neraka, api neraka, siksa neraka jika tidak menyembah atau tidak melakukan ini. Dan di satu lain, agama yang satu ini, dia selalu mengambil kasih sayang saja. Apalagi memanggil Tuhannya dengan lebih dekat, katanya Bapa gitu. Kalau ini cerita Gus Dur kan, orang Hindu juga lebih dekat kedua karena manggil Tuhannya Om. Kan kalau dibawa ke material begitu, kita juga dekat kok dengan Tuhan. Buktinya kita manggil Om kan gitu. Tapi kan bukan itu hanya sebuah candaan, bukan sebuah esensi dalam ajaran agama Hindu. Orang di luar Hindu lah yang menyebutkan itu sebagai sebuah candaan kedekatan gitu. Bukan sebuah istilahnya menjelekkan gitu. Artinya apa? Di dalam ajaran agama Hindu, orang beragama Hindu itu tidak ada dasarnya ketakutan. Tidak ada orang beragama Hindu dasarnya takut. Karena apa? Di dalam ajaran Hindu sendiri ada disebut misalnya aliran Bhairawa tentang Bhairawa dalam kepercayaan Hindu Bali misalnya. Di sana itu dasar sebuah Bhairawa itu kan ada sebuah tengkorak, 3 tengkorak yang digambarkan biasanya dalam ajaran Bhairawa ini. Apa sebenarnya makna dari 3 tengkorak ini? Ini adalah membunuh sifat-sifat yang negatif dalam diri kita. Yang pertama adalah mematikan ego. Setiap manusia kan memiliki ego. Putu juga memiliki ego. Beli pun memiliki ego. Ego ingin diakui, ingin terkenal, ingin orang memuja kita, kan begitu. Ingin berhasil. Ketika kita bisa mematikan ego ini, berarti 1 tengkorak itu. Makna 1 tengkorak itu. Yang kedua, matinya keinginan. Artinya apa? Kita sudah tidak terikat dengan materi. Material itu sudah kita tidak terikat, tidak lagi harus punya handphone, harus iPhone misalnya, harus Android Galaxy sekian, Z Fold atau apa dengan harga sekian, dengan kualitas sekian, harus punya mobil yang mewah, enggak. Kemudian yang terakhir adalah matinya ketakutan. Artinya
Dalam ajaran Hindu jelas. Salah satu di Bhairawa ini. Matinya ketakutan. Takut dengan apa? Takut dengan kematian. Takut dengan kehilangan. Takut dengan tempat gelap. Jadi dalam ajaran agama Hindu tidak ada yang namanya beragama karena ketakutan. Tidak ada. Ya. Bahkan berarti ujungnya itu kita diminta untuk melepas ketakutan itu. Ya, sehingga kita mencapai penyatuan. Dan di dalam ajaran Hindu kan kita tidak ada yang mengejar surga dan neraka. Istilah surga neraka di kita itu kan hanya tempat persinggahan sementara. Karena arah kita adalah kembali melakukan reinkarnasi. Siklus kehidupan retam. Jadi lila Tuhan itu adalah ketika semua sistem yang dibuat oleh Tuhan itu berjalan sedemikian rupa. Kalau kita hanya mati lalu selesai diam, menunggu pembangkitan ataupun pengadilan di akhirat atau menunggu kiamat, maka apa yang diciptakan Tuhan itu kan tidak berjalan. Hukum retam tidak berjalan. Hidup ini tan bina cakra pilingan, seperti roda yang berputar. Demikian juga siklus kehidupan manusia. Dia harus terlahir kembali bereinkarnasi untuk menyempurnakan diri karmanya di kehidupan. Oke, ini clear lagi nih. Clear lagi nih. Kedua namanya ketakutan. Jadi beragama karena ketakutan. Bahkan ini kalau sederhananya kan di ajaran kita ada konsep yatnya. Jadi persembahan yang dilihat oleh tokoh satu ini ya, kan dia sedang melihat ibu kosnya mungkin sedang mengaturkan persembahan. Nah, Mebanten ini bagian daripada yatnya itu. Kalau baca yatnya, landasan utamanya itu adalah rasa tulus ikhlas. Jadi bukan karena takut, tetapi karena keikhlasan, rasa cinta, bakti kepada Tuhan itu sendiri. Ya. Bahkan kita saat mengaturkan canang pun tidak seperti di video itu. Yang diberikan adalah Dewa Siwa saja. Enggak. Dalam mengaturkan canang kan, mantra mengaturkan canang kan tidak hanya Dewa Siwa yang disebutkan. Iya. Gitu. Bahkan kita saat makan pun kita juga ada yadnya sese. Kita aturkan kepada Sarwa Buddha. Om Sarwa Buddha Suku Pretabil. Agar semua para Buddha pun makhluk di bawah ikut menikmati. Ya, jadi ini lebih semakin menerangkan bahwa apa yang disampaikan itu keliru. Ya, sangat keliru. Murni beliau berjualan agamanya dengan menggunakan menyitir agama lain sebagai perbandingan untuk meningkatkan derajat kepercayaannya dia. Oke, itu ya. Oke, jadi jelas sekali nih beliau urusan Siwa marah-marah, Siwa perusaha itu sudah clear. Jadi kita pun Hindu atau juga. Mungkin dia menonton film-film India mungkin ya. Bisa jadi beliau. Karena dilihat ke situ ya. Siwa kalau sudah marah film Mahadewa bisa ngapa-ngapain ya. Iya, jadi dia terpengaruh dengan itu. Oke, nah balik lagi nih ya. Ini sebagai pembelajaran bagi kita semua bahwa memang sudah sepatutnya kita tidak terlalu banyak bicara tentang hal-hal yang tidak kita ketahui secara utuh. Jadi kalau mau memperkuat keyakinan kepada umat, ya fokus saja pada keyakinan yang diyakini sendiri. Galilah di kepercayaan kita. Galilah di dalam itu ya. Jadi jangan mengambil konsep dari luar yang tidak dipahami secara utuh. Bahkan ini memunculkan kekeliruan yang sangat fatal itu. Apalagi Dewa Siwa dianggap ada perusak itu kan betul-betul. Itu terus terang memang menyakiti hati kami. Menyakiti hati kami umat Hindu ketika video itu beredar di sosial media ya, baik itu di grup WA, di Facebook maupun Instagram. Kalaupun sebenarnya yang berbicara melihat sosok Siwa itu begitu seram karena menggunakan pakaian-pakaian yang ini apa namanya? Itulah yang kan ada tengkorak-tengkorak juga di Siwa. Itulah simbol Bhairawa yang tadi itu. Apa mati ego, mati keinginan, mati rasa ketakutan. Kemudian kalau coba mereka menonton Mahadewa ketika terjadi pemutaran Gunung Mandaragiri.
kerjasama antara dewa dengan para yaksa Yaksa. untuk mendapatkan tirta amerta. Tirta amerta itu adalah air kehidupan abadi untuk memberikan kesejahteraan bagi para dewa, alam, dan membalanskan antara positif dan negatif dewa dan yaksa ini kan gitu. Kan muncul racun dari hasil perputaran itu. siapa yang menghisap racun itu? Dewa Siwa. Sampai leher beliau berwarna kebiru-biruan karena racun itu. Jika bukan karena cinta Dewa Siwa, Tidak mungkin mau mengorbankan dirinya. Oke. makanya dia tidak komprehensif dalam Belajar itu. Dan memang bahaya itu kalau belajar setengah-setengah. Apalagi belajar agama ya. Kita saja yang beragama Hindu, yang sudah dari kecil kita belajar sampai sekarang, belum semuanya Kita pahami. Jangankan bilang 50%, 10%, bahkan 10% pun kita belum memahami 100%. Belum memahami 100%. 10% itu pun kita belum khatam sekali. Kita belum hafal sekali dan memaknai sekali. Oke, terima kasih nih Bli ya. Jadi sudah sangat jelas lah. Tentu harapan kita tidak ada lagi nih hal-hal seperti ini. Iya. Ya, jadi silahkan fokus pada keyakinan masing-masing, gali keyakinannya masing-masing tanpa harus mendiskreditkan keyakinan yang lain. Ya, kita juga masih berharap nih, kita masih nunggu video klarifikasinya mungkin atau apa ya. Iya. Jadi supaya ada kejelasan. Kalaupun ada mungkin umat kita yang Hindu benar menyatakan seperti itu. Benar nggak tuh? Coba mana dia? Iya. Itu satu. Kemudian, intinya apa sih maksudnya sampai karena beliau yang menyampaikan. Ya hanya beliau yang tahu. Kata itu Khairil Anwar tadi, mulutmu harimau. Dan memang kita harus tahu dari beliau sendiri. Sebenarnya apa maksudnya sampai berbicara seperti itu? Ya nanti kita tunggulah ya. Mudah-mudahan didengar. Ya. Supaya ke depan tidak ada lagi miskomunikasi seperti ini nih, urusan agama apalagi. Oke, terima kasih Bli. Oke. Pencerahan kita malam hari ini ya. Jadi kita sudah berbicara Kirang langkung lah. Ya. Jadi kita sama-sama belajar ini ya. Mungkin nanti ada hal-hal yang masih perlu ditambahkan dari diskusi kita. Silahkan mungkin teman-teman atau para tokoh ya. Umat Hindu bisa berbagi di kolom komentar. Jangan lupa terus ikuti podcast kita. Kita akan terus berupaya belajar menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan sehingga ruang-ruang kekosongan di media untuk belajar agama Hindu lebih banyak nanti kita dapatkan. Terima kasih sekali lagi Bli. Ya. Kita tutup sama-sama dengan mengaturkan para Masantri. Om Santi 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 Om.